Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang pada saat ini mendengarkan dan bersekutu mendengar firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita, maupun yang mengikuti melalui live streaming. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan diteruskan ke ayat 21 sampai 22. Akan saya bacakan bagi kita semua, dan baiklah kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lambungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jemaat HKBP Tangerang Kota dan seluruh saudara terkasih yang mengikuti dari live streaming. Topik minggu pada saat ini adalah Yesus adalah anak Allah, dan disampaikan pada minggu pertama setelah Epifanias. Epifanias itu ditandai pada perayaan di hari ke-6 bulan Januari. Epifanias memberi arti tentang satu penyataan atau penampakan dari kemuliaan Tuhan. Jadi ini minggu pertama setelah Epifanias, setelah tanggal 6 Januari. Setelah penampakan atau penyataan kemuliaan Tuhan, seluruh gereja di dunia merayakannya. Dalam hal penyataan dan penampakan kemuliaan Tuhan, Epifanias juga diadakan untuk memperingati tentang orang Majus yang datang dari timur mengunjungi bayi Yesus. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada dunia, menampakkan Yesus Kristus adalah putra Allah yang tunggal, memperkenalkan kepada dunia, menyatakan kepada dunia putra Allah yang tunggal, Mesias, telah lahir ke dunia. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini topik minggu dikatakan adalah Yesus adalah anak Allah, untuk kembali menyegarkan iman kita dalam memaknai Epifanias. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita melihat tadi bagaimana Yohanes di sini dikatakan orang sudah banyak kenal siapa itu Yohanes Pembaptis, dan orang banyak yang menanti-nantikan Mesias tentu bertanya-tanya, ini orang kok hebat sekali, banyak mujizat,
banyak penyataan yang Tuhan beri pada dia untuk dilakukan, termasuk untuk membaptis orang sedemikian banyaknya. Sehingga orang bertanya, ini bukannya yang dikenal sebagai Mesias? Apa si Yohanes Pembaptis ini yang dinamakan Mesias? Orang menunggu-nunggu karena Yohanes Pembaptis memang dengan begitu hebatnya dia menyatakan, bukalah jalan, bersiaplah, akan ada Mesias yang datang. Tentu sekali pada waktu itu umat Tuhan menanti-nantikan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam penjajahan pemerintah Roma yang menekan mereka. Jadi Mesias di sini juga berarti juga lepas dari penjajahan. Terus mereka menanti-nantikan, siapa ini juru selamat yang sesungguhnya. Lalu apa kata Yohanes Pembaptis di sini? Yohanes menjawab kepada semua orang itu. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes di sini sungguh merendahkan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu setiap dalam budaya Yahudi, setiap orang yang mampu biasanya punya hamba atau punya budak di rumah, yang kalau tuannya pulang, dia membantu membuka kasutnya, membuka sepatunya. Pada saat ini, ketika ditanya siapa itu Mesias, Yohanes nggak berani membuka kasutnya. Aku saja nggak berani membuka kasutnya. Artinya apa? Yohanes Pembaptis mau menunjukkan kalau saya ini jadi budaknya pun, jadi hambanya pun nggak sanggup. Inilah kerendahan hati. Tidak layak saya. Karena membuka sepatu, membuka kasut, alas kaki itu hamba. Yohanes mengatakan untuk membuka kasutnya aja aku nggak layak. Jadi siapa dia? Dan Yohanes menegaskan lagi, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Tempat pengirikan itu adalah satu tempat untuk memisahkan gandum dan kotoran-kotoran. Yang jadi gandum, yang terkumpul menjadi gandum akan disimpan, kotorannya akan dibakar. Dan dibakar dalam api yang terus tidak terpadamkan. Jadi Yohanes sudah kasih aba-aba Mesias ini, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Segala kuasa ada pada dia. Di sana kalau dikatakan tempat pengirikan, dia nanti akan memilah. Ini siapa orang-orang yang menjadi gandum dan siapa yang sungguh-sungguh bertentangan dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya meyakini di dalam firman Tuhan pada saat ini ada dua sosok utama yang merendahkan dirinya, yaitu pertama Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan untuk membuka kasutnya pun dia tidak layak. Yang kedua siapa? Yaitu anak Allah sendiri. Kita boleh lihat apa yang tertulis di ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lanjutkan ke ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kenapa saya katakan di sini Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya? Karena dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan yang diterima oleh Yesus tentu berbeda dengan baptisan kita. Baptisan kita adalah sebuah tanda pertobatan dari dosa. Yesus tidak berdosa. Dia melakukan itu atas kehendak Bapanya. Kalau kita boleh buka Alkitab kita di Matius ayat 3 pasal 3 ayat 15. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepada mereka, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya dan dia dibaptis.
Jadi Yesus menuruti kehendak Bapa di sorga, dan pada saat itu ketika dia dibaptis, sorga terbuka dan suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Pada saat itu umur Yesus lebih kurang 30 tahun. Kita boleh baca di ayat 23 pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan seterusnya. Jadi pada saat dibaptis ini ada Yesus berumur 30 tahun. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya bagi orang Yahudi sebelum 30 tahun dia bukan apa-apa. Jadi setelah umur 30 tahun dia boleh mengajar, dia boleh menyampaikan pengajaran di sinagoge dan sebagainya. Dan pada saat ini baptisan yang diberikan kepada Yesus juga menjadi satu tanda pelantikan mulai saat ini dia akan bekerja. Dan setelah menerima pembaptisan itu, apa yang terjadi? Nama Yohanes Pembaptis yang selalu terdengar kuat, hebat dan luar biasa itu hilang dan digantikan dengan segala pekerjaan Tuhan Yesus. Dan dia bekerja selama 3 tahun untuk menyatakan kemuliaan. Yohanes Pembaptis menjatuhkan diri di hadapan Tuhan, sujud berserah. Yesus juga menuruti kehendak Bapanya, dan ketika dia dibaptis, dia mulai bekerja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan di sini? Sering kita lupa diri ketika kita sering dipuji. Sering kita merasa senang ketika orang mengagumi kita. Sering kita merasa bahagia ketika kita disanjung. Sering kita merasa penuh sukacita ketika semua orang menyukai kita dan memberi puji-pujian, puja-pujaan yang sungguh luar biasa. Namun melalui firman Tuhan pada hari ini, saya mau katakan pujian yang kita terima itu juga merupakan satu cobaan yang besar. Ketika kita senang dipuji, maka kita akan menunjukkan diri kita siapa dengan berbagai latar belakang kehidupan kita. Sehingga terkadang kita mau melupakan Tuhan. Ketika kita dipuji dan merasa bangga dengan diri, kita mau turun tangan secara langsung dalam setiap permasalahan hidup kita. Kita lupa ada Tuhan di atas. Kalau kita mau turun tangan terus dalam segala kehidupan kita, maka Tuhan akan angkat tangan. Kalau kau hebat, silakan kerjakan. Mungkin kita sering berpikir kenapa doa-doa kita sering tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita berdoa ke atas, tapi pekerjaan di tangan kita tidak sampaikan pada Tuhan. Ini menjadi satu perenungan dalam minggu-minggu Epifanias ini, untuk melihat Yesus adalah anak Allah dan dia telah dinyatakan. Kenapa demikian? Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya menjadi juru selamat, maka selayaknya Yesus kita akui dalam setiap tingkah laku kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, dan kita juga akan pulang bawa apa-apa nggak? Enggak ya. Tapi satu hal di sini dikatakan, ketika dipengirikan itu, gandum akan masuk ke lumbung yang indah, sorga selamanya. Namun yang tidak terpakai, dia akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Kalau padi yang berisi tentu beda dengan lapung, padi yang tidak berisi. Kelihatan bedanya. Padi makin berisi dia akan semakin merunduk karena dia berat, ada isinya. Tapi kalau yang tidak berisi, dia akan tegak. Dia merasa bangga dengan kekosongannya.
Dua sosok tadi, Yohanes Pembaptis dan Yesus yang mau dibaptis, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Bapa di sorga. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita kembali. Hal apa yang harus kita lakukan pertama sekali di awal tahun ini? Saya bilang begitu, kita datang gak apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Kenapa? Karena 1 detik atau 1 menit dari sini, atau 1 jam ke depan, atau 1 hari ke depan, kita gak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang adalah awal tahun yang baru, masih ada lagi setidaknya 340 sekian hari lagi kita jalani, dan 11 bulan lebih yang akan kita jalani sepanjang tahun ini. Ingatlah, Yesus adalah anak Allah. Dialah yang akan menjaga dan melindungi kehidupan kita. Dalam kuasa Yesus, hidup kita akan dikuatkan menjalani tahun yang baru. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau apalagi bagi orang tua ya, kalau suami disakiti istri, mungkin masih bisa, rasa sakitnya masih bisa ditahan lah gitu. Istri disakiti suami, mungkin sakitnya masih bisa ditahan. Tapi kalau orang tua disakiti oleh anaknya, maka dunia ini rasanya sudah selesai. Kasih Allah juga seperti itu. Tuhan sangat menyayangi kita, sehingga Dia mengaruniakan Yesus dalam rangka karya keselamatan di dunia ini. Pada saat ini kita diingatkan bahwa kita juga melalui kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita juga turut menjadi anak-anak Tuhan. Baiklah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, merendahkan hidup kita serendah-rendahnya, sujud di hadapan salibnya. Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Apakah saya masih bisa ke gereja? Apakah saya masih bisa merayakan Natal lagi? Apakah saya masih bisa bertahun baru? Tapi saya tahu, seberat apapun, sekeras apapun tantangan dalam hidup, Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu menyertai keluarga kita semua. Tuhan selalu memberi kekuatan. Itu yang harus dipegang ya, Amang Inang dan saudara sekalian. Langkahlah kehidupan di tahun 2022 ini dengan penuh keyakinan. Lakukanlah kehendak Tuhan, sebab Dia adalah sumber keselamatan kita. Saya ingat sebuah cerita tentang kodok atau katak yang berada di bawah tempurung. Kenapa dibilang katak di bawah tempurung? Karena dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Dunianya adalah di lingkup tempurung itu. Ketika dia tempurungnya terbuka, dia baru melihat dunia begitu luasnya. Di situ dia melihat kerbau yang suaranya begitu keras, dia ingin menyaingi. Wah, suara aku akan lebih keras. Badannya gede, saya akan lebih gede lagi. Akhirnya dia kembungkan badannya dan dia terus menyaingi itu. Dan akhirnya pecahlah dan matilah dia. Dunia ini sangat luas sekali, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Sangat luas sekali. Nanti ketika pulang dari gereja ini, kita terima berkat, Anda akan berhadapan dengan dunia yang sungguh-sungguh luas sekali. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kuasa Tuhan. Jangan menggembungkan diri kita. Jangan mengandalkan kuasa kita. Ingatlah, Yesus adalah anak Allah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Molo debata, dongata, isema alota.
Itu yang menjadi kekuatan. Selamat berepifanias, yakinlah Tuhan Yesus yang dahulu, sekarang, esok dan selama-lamanya ada bersama kita hingga akhir zaman ini. Diberkatilah orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.